Kaderisasi itu adalah cara membeli masa depan dengan harga hari ini. Jadi memang kaderisasi itu bebannya di awal. Kita sekarang menyekolahkan banyak orang, mendidik banyak orang itu bukan untuk kepentingan hari ini. Kalau hari ini katakanlah cukup kok. Iya, ya. Iya, tapi kan kita sedang membuat untuk nanti ketika kita akan menghadapi santri 2.000, akan menghadapi santri 3.000. Iya. Jangan sampai nanti begitu santrinya udah 3.000, kita gagap. Gurunya kurang, ininya kurang. Jadi sebetulnya ketika kita membeli tanah hari ini, perluasan tanah, itu sama dengan kita membeli masa depan dengan harga hari ini. Ketika kita melakukan kaderisasi, itu sebenarnya membeli masa depan dengan harga hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Akbar Zainuddin dan saya masih bersilaturahim dengan pimpinan Pondok Modern Tazaka Batang Indonesia, Yai Al-Hajj Anang Rikza Masyhadi. Kita akan ngobrol kali ini tentang kaderisasi di Tazaka. Oke, salah satu yang membuat lembaga pendidikan itu terus bertahan kaderisasi. Ya. Itu kader itu apa sih sejatinya Pak Kiai? Ya, pertama kaderisasi itu bagian dari pancajangka pondok. Jadi pancajangka itu kan landasan operasional, yaitu pendidikan dan pengajaran, Ya, kaderisasi, ya, perkedungan, khizanatullah atau pendanaan, Ya. kesejahteraan keluarga. Ini keluarganya mana keluarga pondok ya, bukan keluarga kiai, bukan keluarga pendiri. Oh sebentar. Iya, jadi yang dimaksud keluarga itu bukan keluarga pendiri, bukan keluarga Pak Kiai, tapi keluarga pondok itu berarti orang yang berjuang di pondok semua itu keluarga pondok. Oh, oke. Jadi 5 ini yang kita lakukan menjadi landasan operasional. Ya, Jadi kita ini bekerja menjalankan 5 amanat ini. Menjalankan pendidikan dan pengajaran, menjalankan kaderisasi, perkedungan, bangun sarana prasarana, fisik, ya infrastruktur, pendanaan, tadi ada ZIS, ada wakaf, ada usaha produk pesantren, ya. Terus yang kesejahteraan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merumuskan lagi 3 strategi. 3 strategi itu, 1 membangun SDM, Ya. kedua membangun fisik, Ya. ketiga membangun networking. Jadi 3-3-nya ini simultan, bukan 1, 2, 3, tapi 3-3-nya dilaksanakan secara bersamaan. Mana yang lebih penting, fisik dengan SDM? Sama pentingnya. Iya. Ya kan? Betul. Lebih penting mana networking dengan fisik? Ya sama pentingnya. Networking itu bagian dari upaya untuk melakukan proses membangun SDM dan membangun fisik. Itu. Ya kan? Ini 3 ini juz'un la yatajaza. Ya. Sama dengan 5 tadi, itu juz'un la yatajaza. Satu kesatuan yang nggak bisa dipetil-petil itu. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep kader itu ada kader dari sisi asal genealogis. Itu dibagi 2, kader bani, kader bina. Kader bani itu berarti keluarga pendiri, Keturunan ya. yang bisa dikader Oke. dan menjadi pejuang pondok, berarti dia kader pondok. Dari unsur pendiri. Tapi ada kader bina. Kader bina siapa saja, murid-murid kita, santri kita yang mau dikader dan meneruskan perjuangan pondok ini, ya mereka menjadi kader kita. Itu. Yang kedua dari sisi masa pengabdian, ada mu'abbad dan mu'aqqad. Mu'abbad dan mu'aqqad. Iya. Jadi ada yang abadi, ada yang temporer. Jadi kalau kader mu'abbad atau abadi itu ya seumur hidupnya dia berjuang di pondok sampai mati. Udah disiapkan kuburannya. Tapi kalau kader mu'aqqad mungkin dia mengabdi di pondok ini, ya, membantu pondok dalam masa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Setelah itu berkiprah di luar.
Mungkin dia mendirikan pondok lagi di luar, atau dia mungkin berkarir, gitu. Nah, perpaduan antara kader bani, kader bina dengan mu'abbad, mu'aqqad ini menjadi satu kesatuan konsep kaderisasi. Nah, kaderisasi itu harus berbasis pada kuantitas dan kualitas. Jadi kita harus punya rasio kebutuhan kader. Berapa jumlah yang dibutuhkan dan apa saja yang kita butuhkan. Dan kaderisasi itu bagian dari merancang masa depan. Oke. Jadi pondok ini dalam 30 tahun lagi kira-kira akan seperti apa? Kan kita memprediksi. Ya. Kita menerawang. Nah, itu pekerjaan kita kan memprediksi dan menerawang. Kalau seniman itu kan menghayal. Oke. Menghayal, lalu khayalannya diturunkan dalam lukisan. Ya. Nah, kita ini menghayal bagaimana pondok ini 30 tahun lagi. Atau bahkan bagaimana pondok ini 100 tahun kemudian. Kan ingin kita abadi pondok ini. Nah, oleh karena itu kita siapkan kaderisasi. Oh, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi pondok akan seperti ini. Maka kita butuhkan kader jumlahnya segini di bidang ini saja. Ini. Ya, hari ini ada sekitar 60-an, 70-an yang kita sedang kuliahkan, sekolahkan. Itu kader Tasaka. tadi yang dibilang mu'abbad, mu'aqqad atau sekolahan kalau di sini 60% mu'abbad. 60%. Karena yang 40% itu adalah kader pondok lain yang sedang kita kader. Nanti mungkin kita matangkan di sini, habis itu balikan lagi ke pondoknya masing-masing. Kalau di Tasaka sendiri yang kader yang mu'abbad, artinya yang memang sudah hidup matinya sudah di Tasaka, berapa orang? Ada sekitar 26-an. 26. Ya, kurang lebih. Itu mereka taunya kita itu mereka mau mu'abbad. Ya kan mereka udah menyatakan diri. Formal. Iya. Iya, udah punya anak, punya istri, punya rumah di sini. Sudah ruhan wa jisman. Udah pokoknya total ya. Totalitas ya. Nah, ya, dan itu kan bedanya apa? Ada yang kita sekolahkan kedokteran. Yang kita sekolahkan kedokteran tadi, kader tidak boleh punya cita-cita pribadi. Jadi jangan sampai nanti dia jadi dokter kemudian dokternya rumah sakit anu, dokternya klinik anu, enggak. Dia dokternya pesantren, 24 jam di pesantren. Tugasnya adalah membantu kesehatan para santri, guru, dan keluarga pondok. Ada 4 orang yang sedang kita sekolahkan kedokteran. Ada yang kita sekolahkan di akuntansi, ada yang di manajemen, ada yang di IT, ada yang di teknik sipil, arsitektur, bahkan ada yang di matematika, ada yang lagi kita sekolahkan di bahasa Indonesia, ada juga yang kita sekolahkan di pengairan. Buat apa pengairan? Mengurusi air. Kan vital ya. Vital, hidup kita berkaitan dengan air. Iya. Ya, supaya nanti air dikelola dengan ilmu. Oh iya. Dikelola dengan ilmu. Iya, sifat air bagaimana cara memperbanyak air. Bagaimana air itu dari sini muncul di sana. Ini kan butuh keahlian. Ada yang kita sedang kuliahkan di pengairan. Tentu selain di bidang-bidang yang Islamic Studies ya. Ya. Ya, itu ya tafsir, hadis, fikih, syariah, bahasa Arab itu ya banyak itu. Jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan, jadi mulai dari visi. Setelah itu kita melihat peta kebutuhan kompetensi SDM. Iya. Itu nyusunnya gimana, Ustaz? Peta kompetensi kebutuhan ini? Iya, kita analisis kan. Itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Debat, rapat, menyusun itu nggak bisa sehari 2 hari. Nggak asal kita butuh ini, enggak. Makanya kader itu ketika mau sekolah, termasuk menentukan jurusan, kita menentukan jurusannya. Jangan-jangan 10 orang disekolahkan jurusannya 1. Kan mubadir. Ya. Yang tahu kebutuhan pondok ini ke depan bagaimana kan kita sebetulnya. Kita yang punya gambarnya. Nah, anak-anak ini kamu sekolah di bidang itu ya,
tentu melihat juga kemampuan dia. Heeh. Ya kan, anak-anak yang kita kirim ke eksakta, ya tentu yang eksaktanya bagus, Ya. begitu. Yang kita kirim ke Mesir misalnya kader, tentu yang bahasa Arabnya bagus. Oh. Tapi bahwa rasio kebutuhan kuantitas dan kualitasnya kan kita yang tahu, gambar itu. Nah, kita tinggal memerintahkan dia, anak kamu ke sana, kuliah ini, kamu ke sana, ambil ini, kamu ke sana, ambil ini. Mereka kan sedang menjalankan misi kita. Mereka sekolah untuk membantu pondok, bukan sekolah untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang menjadi faktor penting ya. Iya. Jadi gini Pak Akbar, kaderisasi itu adalah cara membeli masa depan dengan harga hari ini. Kaderisasi adalah membeli masa depan dengan harga hari ini. Ya. Saya kasih contoh. Kita prediksi, misalnya santri kita, misalnya, Ya. sekarang 1000, Oke. gurunya 100. Oke. Diprediksi dalam 10 tahun santri kita akan 3000. Oke. Butuh guru 300. Oke. Iya toh? Ya. Berarti dalam 10 tahun butuh penambahan guru berapa? 200. Pertanyaannya, akan dipenuhi kapan guru ini? Nanti nunggu santri 3000 baru cari guru 200? Atau dari sekarang disiapkan untuk menjadi 200? Jadi memang kaderisasi itu bebannya di awal. Kita sekarang menyekolahkan banyak orang, mendidik banyak orang, itu bukan untuk kepentingan hari ini. Kalau hari ini katakanlah cukup kok. Iya. Iya, tapi kan kita sedang membuat untuk nanti ketika kita akan menghadapi santri 2000, akan menghadapi santri 3000. Iya. Jangan sampai nanti begitu santrinya udah 3000, kita gagap. Gurunya kurang, ininya kurang. Sama dengan kita beli tanah. Santri 1000 misalnya 3 hektar cukup. Misalnya. Atau katakanlah 2 hektar cukup. Ya. Begitu santri 2000 butuh 4 hektar. Ya. Santri 3000 butuh 6 hektar. Ya. Iya kan? Padahal dari 1000 sampai 3000 kita prediksi 10 tahun lagi. Pertanyaannya, menyiapkan tambahan tanah 4 hektar ini sekarang atau nanti? Kalau nanti santri 3000 baru mikir tanahnya udah nggak ada. Atau nggak kebeli. Atau nggak kebeli, mahal sekali. Mahal. Sebetulnya mahal itu relatif. Oh, oke. Mahal itu kan bagi yang nggak bisa beli. Iya. Kalau selama bisa kita beli kan murah. Iya. Iya kan? Betul. 1 miliar itu mahal atau murah? Tergantung cara Kalau pandang. kita nggak bisa membayar 1 miliar itu mahal. Iya. Tapi kalau kita bisa bayar 1 miliar itu murah. Jadi mahal murah itu perspektif. Iya. Tadi kemampuan untuk membeli. Jadi sebetulnya ketika kita membeli tanah hari ini, perluasan tanah, itu sama dengan kita membeli masa depan dengan harga hari ini. Ketika kita melakukan kaderisasi, itu sebetulnya membeli masa depan dengan harga hari ini. Jadi kaderisasi kan investasi, Ustaz. Investasi untuk masa depan. Iya. Investasi kan Bukan cost. bukan cost ya. Jadi yang harus dikoreksi adalah ketika kita menyekolahkan kader, kita mendidik kader, bukan cost. Kalau cost itu hilang. Tapi kalau investasi dia akan kebalik. Nah kan mesti ada mengkalkulasi risikonya. Iya. Misalnya nih, yang paling gampang lah, kader udah kita sekolahin tiba-tiba keluar gitu ya. Iya. Nggak balik. Itu gimana itu? Ya resiko itu pasti ada. Maka jangan cuma satu yang di kader. Sudah mengkader satu orang itu gagal. Hilanglah masa depan kita. Oh. Iya kan? Iya. Kita mengkader 10, hilang 2, masih ada 8. Oh, oke. Salah satu ya. Iya. Apa ya semua orang itu mau berbuat jahat kan tidak? Oh itu aja ya mikirnya. Iya. Oh, oke. Apa ya semua orang itu mau tegel-tegelan. Iya. Apa semua orang itu enggak ingat akhirat. Ketika saya mau kader, saya disekolahkan. Iya. Itu kontraknya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi dengan kita. Oh, oke. Dia berkhianat ya nggak masalah.
lihat saja. Jadi mindset itu Iya. penting ya. Tapi sakit hati itu. Iya, jadi memang kita harus menyiapkan hati untuk dikecewakan, untuk tidak sesuai harapan, untuk mungkin ada kegagalan, itu memang harus ada. Kalau enggak kita sakit. Itu bagian dari risk ya. Iya. Tawakal pada Allah. Tapi sejauh ini enggak ada, alhamdulillah. Ya ada dua atau tiga itu case, tapi itu sangat-sangat jarang terjadi. Jarang terjadi. Dari sekian puluh itu. Tiap tahun itu berarti antum berapa kirim orang? Ya sesuai kebutuhan. Oh, kembalinya ke itu, Iya. kebutuhan itu. Iya. Jadi paling penting kemudian pada akhirnya memetakan potensi. Iya, sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan itu saja. Nah, sekarang kan pertanyaannya untuk mengkaderkan itu kan. Iya. Kan nggak mungkin ngambil uang pondok. Iya, uang santri nggak mungkin. Nggak mungkin. Eh. Dari mana? Instrumen ZIS dan wakaf itulah. Instrumen unit usaha ekonomi itulah. Jadi Pak Akbar, nih, dana yang keluar dari pondok itu ada 9. Dana kita akan keluar untuk 9 hal. Ya. 1, keluar untuk operasional pendidikan. Oke. 2, untuk makan dan minum. Oke. 3, untuk operasional rutin. Ya. 4, untuk infrastruktur, sarpras. 5, untuk kesejahteraan guru. Oke. 6, untuk pengembangan SDM guru. Ya. 7, untuk pengembangan networking. 8, untuk pengembangan kelembagaan. 9, untuk pemberdayaan masyarakat. Kemasyarakatan. Jadi uang pondok itu akan keluar ke 9 ini. Pos ini. Pertanyaannya, uang yang masuk berapa pos? Kalau 9 pos ini uang masuknya cuma santri, berat. Jadi uang santri untuk menanggung 9 pos ini ya berat. Uang santri itu hanya bisa 3. Maksimal 3, maksimal. Ya. 1, itu operasional pendidikan. Ya. Makan dan minum, operasional rutin. Ya. Begitu masuk ke infrastruktur, berat. Ya. Harus wakaf masuk. Sumbangan santri untuk sarpras infrastruktur kan berapa persen? Nggak sampai 20%. Ya. Kita bangun 2 miliar misalnya tahun ini. Ya. Uang santri paling hanya 300-400 juta. Yang 1,4-nya lagi, 1,5-nya lagi, kita harus mencari wakaf. Kalau enggak, 2 miliar bagi jumlah santri. Jadi berat. Ya. Jadi begitu masuk ke pos keempat, 5, 6, 7, kesejahteraan guru. Nggak mungkin ngambil dari uang santri. Ya. Tapi guru nggak disejahterakan juga nggak mungkin. Dari mana ya tadi? Jadi ada 9 pos pengeluaran dan 6 instrumen funding. Nah ini nanti bahasan sendiri, topik sendiri. Yang itu ini adalah struktur ekonomi pesantren. nanti ya di video selanjutnya ya. Karena kalau ngobrol dengan Kiai Anang ini nggak ada habisnya. Ya. Syukuran Pak Kiai. Ya, sama-sama. Kaderisasi ini luar biasa. Dan itu juga kaderisasi itu meringankan kita. Kalau kita nggak punya kader, kita akan berat di masa depan. Sebagai pimpinan ya. Ya. Meringankan kita, membantu kita. Manajemen. Ya. Kedua, begini Pak Akbar. Kader itu ada 3 fase. 1 fase pendidikan. Oke. Baik formal maupun informal. Ya. Fase belajar lah. Ya. 2, mereka sedang belajar. Iya. Apapun, dimanapun. Oke. Ada yang formal, ada yang non formal. Ya. Bisa jadi belajarnya non formal. Gitu. Oke. Pada fase belajar. Yang kedua fase mahiyah. Fase membersamai pimpinan. Jadi dia intent dengan pimpinan itu bagian dari kaderisasi. Setelah dia belajar, dia intent dengan pimpinan. Sering pergi dengan pimpinan, sering merapat dengan pimpinan, sering kumpul dengan membantu pimpinan. Ya. Iya.
Karena ini transformasi value, Nilai ya. transformasi sikap, cara menyelesaikan masalah, cara menganalisis masalah, cara menata hati, cara macam-macam di sini. Yang di sini nggak ada. Nah, baru yang ketiga fase penugasan. Nah, kalau bisa pada saat fase penugasan ini kita masih powerful. Sehingga masih bisa supervisi ya. Supervisi, kontrol sampai ke dalam. Gitu Pak Akbar. Ya. 3 fase itu. 3 fase itu. Kalau mereka sudah penugasan sudah bisa jalan, itu akan meringankan Iya. tugas Jadi manajemen. pada saat fase penugasan itu kita masih bisa kontrol. Nah, kalau boleh ini dibikin timeline, Ya. maka fase belajar itu 15 tahun. 10 sampai 15 tahun. Masanya. Iya. Fase mahiyah itu antara 2 sampai 5 tahun. Durasinya ya. Ya, artinya ya variatif ya. Ya. Tapi kira-kira lah. Fase penugasan ini ya 5 tahun. Sampai kapan kemudian kita berani, ini sudah siap nih untuk jalan sendiri. Dilihat pada fase mahiyah. Kan kita bisa melihat, menganalisis anak ini mampu ini. Kalau dalam perusahaan itu ada KPI. Jadi sebetulnya kita pimpinan itu punya KPI terhadap masing-masing indikator kader kinerja lah ya. Ya, Key performance indikator. Orang ini begini, dia begini. Kalau saya kasih tugas segini dia mampu, dia punya kok kemampuan begini. Ini kalau ini kemampuannya di bidang lain, ini orangnya begini. Jadi sebetulnya pimpinan itu tugas SDM, tugas ini menganalisis SDM, menganalisis macam-macam itu. Jadi dia harus talent mapping ya. Dia talent mapping. Dia jadi kalau di perusahaan itu ada KPI, sebetulnya pimpinan pondok itu punya KPI. Hanya KPI-nya mungkin masih di sini. Kita tahu masing-masing orang itu. Pentingnya pimpinan berinteraksi ya. Berinteraksi. Gitu Pak Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Pak Kiai. Ya. Kita akhiri dulu tentang kaderisasi. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Insyaallah. Mas selanjutnya, syukran jazilan. Tentu saja inspirasi yang luar biasa dari Pondok Modern Tazaka. Ilaliko, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.